itu, jika tidak kita perangi, jika tidak kita berantasi, dia akan menjadikan hangusnya amal kebaikan kita. Sehingga banyak ini orang tertipu ya. Dia merasa amalnya udah banyak, dia merasa dirinya udah lebih mulia, udah merasa jadi ahli surga. Akan tetapi di hadapan Allah kelak tidak ada satupun dari amalannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan kotornya hati tadi, penyakit hati. Ada yang dikotori oleh rasa ujub, ada yang dikotori oleh rasa ria, ada yang dikotori oleh sombongnya tadi, ada pula yang dikotori oleh iri dan dengki. Maka hati-hati sekali dengan penyakit hati ini. Akhirnya orang tersebut selain amalan yang tidak diterima, dia menjadi sia-sia dan celaka. Padahal amalannya udah bagus kan, paten semua kan, sholat malam ada, haji ada, semuanya ada. Giliran satu aja masalah, hati. Jadi tidak ada apa-apa. Maka dibilang don't judge a book by its cover. Tidak boleh kita memandang remeh orang ini sekedar dari kita melihat dari pandangannya, dari tampilannya saja. Itu sudah dijelaskan. Nah, hati ini hanya Allah yang tahu, bukan kita. Kita lihat orang ini judes, dia judes, karena judes. Kadang-kadang hatinya dia lebih jauh daripada kata penyakit hati. Kemudian, maka di bulan Ramadan yang mulia ini kita harus bisa membersihkan diri kita dari penyakit hati. Bagaimana caranya Ustazah? Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Dengan meminta pertolongan. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya kita meminta, ya Allah berikan aku kemudahan dalam beribadah, tapi mintalah, ya Allah berikanlah ampunilah dosaku ya Allah. Ampunilah dosa, bersihkanlah hatiku ya Allah. Jauhkanlah aku dari segala macam penyakit hati. Maka sadari, kenali dulu seperti apa itu penyakit hati. Terkadang kita nggak sadar kalau diri kita itu sudah terkena penyakit hati. Nah, kita nggak sadar nggak usah jauh-jauh lah contohnya. Orang, bagaimana kita mengobati sakit kepala kalau orang tersebut tidak sadar diri dia sakit kepala? Kalau dia nggak sadar, gimana kita mau mengobatinya? Ya dia nggak akan mengobati dirinya. Dia akan merasa, aku baik-baik saja, aku sehat-sehat saja. Padahal bisa jadi dia memiliki penyakit-penyakit, akan tetapi dia tidak merasakan, dia tidak mau merasakannya, sehingga dia menganggap remeh penyakit tersebut. Begitu pula dengan penyakit hati. Terkadang kita udah ada penggambarannya, ini rasa-rasanya aku penyakit hati, tapi aku nggak mau rasain gitu. Jadi dia menganggap remeh. Semakin diremehkan, tertanam, melekat, jadilah pribadi kita. Semoga insya Allah nih anak-anak Ustazah ini nggak ada yang punya penyakit hati ya. Nggak ada ya, ini insya Allah nggak ada. Maka sadari tadi, kenali dulu. Maka begitu pula dengan penyakit hati tadi. Penyakit hati itu biasanya kita kadang nggak sadar kalau kita udah kena. Kayak penyakit sakit kepala tadi. Kalau kita udah sakit kepala, tapi kita nggak sadar kita sakit kepala, gimana cara mengobatinya? Maka sadari, kalau kita udah sadari, kita pasti akan berusaha untuk mengobati, membersihkan diri kita dari penyakit hati. Ini tanda-tandanya ya. Kalau di hati kita masih ada iri dengki kepada orang lain, maka ketahuilah bahwasanya kita sudah terkena virus penyakit hati. Jika kita masih susah memaafkan orang lain, dan itu juga termasuk kita sudah punya penyakit hati. Kemudian ada rasa kecewa, ada rasa ingin balas dendam, ada rasa ingin membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan yang sama. Itu ketahuilah bahwasanya kita sudah terpapar virus penyakit hati. Begitu pula dengan sifat sombong ya.
Di saat kita melakukan kebaikan, di saat kita membaca Al-Quran, video itu penyakit hati tadi tentang sombong. Ini nanti enggak sekedar hiburan nonton-nonton saja, tapi ada pelajaran dan ilmu di dalamnya. Kalian harus bisa menangkap poin-poinnya dan ditulis. Nanti sudah panggil satu-satu. Sudah panggil satu-satu nanti. Jawabannya kira-kira apa aja. Jadi nggak sekedar nonton, tapi tetap bisa mengambil pelajaran dan ilmunya di sana ya. Yuk, start.